gara-gara saya ditugaskan menjadi gubernur, maka saya perintahkan tidak ada korupsi hari ini di Jawa Tengah. Tak pecat kamu. Dalam Tuhan, ini bukan soal Israel, ini bukan soal Palestina, ini soal Indonesia. Amin. Urusan itu nanti, saudara-saudara. Urusan Indonesia aja belum tentu beres, saudara-saudara, ya kan? Urusan Israel, urusan Palestina itu nanti ada urusannya, ada kebijaksanaannya, ada menterinya, ada aturannya, ada semuanya. Sekarang kita mau dengar sesuatu dulu yang luar biasa. Jangan sudah banding-bandingkan. Oh, ini Pak Ganjar pernah nggak setuju Israel, nanti ibadah kita juga dipersulit. Sekali lagi, bukan soal Israel, bukan soal Palestina, soal Indonesia. Nah, untuk itu kita beri kesempatan selengkap-lengkapnya untuk pertanyaan ini. Bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah nggak jika Bapak memimpin 2024 ini? Suatu ketika saya didatangi seseorang, dia dari Jepara, yang satu dari kota Semarang. Yang dari Jepara itu menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, kenapa rumah ibadah saya tidak bisa selesai sudah hampir 22 tahun. Gerejanya namanya Gereja Dermolen, silakan di Google. Lalu kami melakukan lobby yang cukup panjang untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik, dan gagal karena berkepanjangan. Akhirnya ada satu momentum yang sangat bagus sekali di mana terjadi pergantian kekuasaan. Bupatinya punya masalah hukum, wakilnya naik, dan wakilnya PDI Perjuangan. Karena sama, maka saya panggil. Apakah saudara bisa selesaikan ini setelah saya lantik? Katakan iya kalau berani, kalau tidak, katakan di depan saya. Siapa? Silahkan paparkan bagaimana cara Anda membereskan ini. Kami akan bicara dengan FKUB, Pak. Laporkan. Hanya dalam waktu 1 minggu mereka melaporkan kepada saya. Dan yang luar biasa, begitu dirembuk, tidak ada satupun yang mengatakan menolak. Tidak ada satupun. Dengan terharu saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian dari kawan-kawan semuanya tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak Ibu teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berembuk bersama-sama, kita setuju, dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUB yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame, dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular ke gereja yang ada di Semarang, yang ramenya minta ampun. Ternyata hal baik juga menular, Pak Pendeta. Selesai juga itu. Kemudian saya mendapatkan order banyak sekali, baru saya, loh kok seperti ini begitu. Tapi kejadian serupa Bapak Ibu juga dialami oleh saudara kita yang Buddhis dan Hindu, Pak Oli. Karena waktu saya ke Borobudur, kemudian orang bertanya kepada saya, Pak Ganjar, saya ini mau beribadah, saya Buddhis. Kenapa saya mau beribadah kok ditarikin tiket? Saya ini beribadah ke Tuhan. Kenapa harus ada tiket? Lalu saya kumpulkan
Saya sampaikan, Bapak Ibu, kasih satu tempat untuk mereka yang beribadah gratis. Itu yang kemudian kita siapkan, dan ada satu tempat dan kita berikan seluruh kesempatan untuk mereka bisa beribadah dengan bebas. Selesai? Belum? Umat Hindu bertanya, Pak Ganjar, nasib saya sama. Kenapa bro? Karena kami kerja di Prambanan, kami juga tidak bisa beribadah, harus bayar. Oke, saya bicara dengan seluruh pengelolanya, akhirnya dibuatkan satu tempat yang agak sedikit lebar, dibuatkan semacam rumah kecil untuk menaruh patung Hindu. Dan kemudian saya tengok Pak Pendeta, yang luar biasa saya tengok, kenapa pendapaannya ini kecil sekali? Padahal umat Buddhis yang datang ke sini, umat Hindu yang datang ke sini banyak. Tidak Pak, kami mulai dari ini dulu, kami sudah senang. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, setelah lama sekali yang membereskan namanya Putu. Pak Putu. Tepuk tangannya tidak ikhlas. Sebentar. Saya meminta tepuk tangan tidak ikhlas itu sebenarnya ceritanya belum selesai. Emangnya kalau tepuk tangannya keras dapat sepeda? Enggak. Enggak, sabar. Dan pasti kita semua berpikir bahwa Pak Putu orang Bali, dia Hindu dan mau bantu orang Hindu. Salah, Pak Putu ini Muslim ternyata. Bapak Ibu, betapa indahnya cerita ini harus saya sampaikan di ruang ini. Saya pernah belajar memahami apa itu ajaran Kristiani. Karena sekolah di SMA Bogri selama 3 tahun. Saya punya pendeta yang sangat baik, karena waktu itu kalau pelajaran agama saya pasti tidak bisa. Dan pendetanya baiknya kayak bapak itu. Gak bisa ya? Iya Pak. Ya udah boleh open book Pak. Maka kami belajar betul pada kondisi itu. Kebetulan saya dengan Pak Oli satu partai. Partai kami mengajarkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Partai kami mengajarkan apa nilai Pancasila. Partai kami mengajarkan keberagaman. Maka pada saat saya ingin melantik kawan-kawan saya ingin menjadi pejabat eselon, ya waktu itu saya temannya Pak Oli sebagai sama-sama gubernur. Yang saya sampaikan pertama, Bapak Ibu yang tidak setuju Pancasila angkat tangan hari ini dan silahkan keluar. Nggak jadi saya lantik. Bapak Ibu yang tidak mau Undang-Undang Dasar 45, tidak mau Bhinneka Tunggal Ika, tidak mau NKRI, silahkan keluar. Sudah ada Pak, mau dapat jabatan. Selesai tidak? Bapak Ibu yang anggota PKI angkat tangan. Silahkan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI angkat tangan. Silahkan keluar. Kenapa? Karena inilah organisasi yang pemerintah melarang. Kita fair. Tapi tidak selesai, Pak Gilbert. Saya harus bicara dengan mereka untuk lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi jangan salah. Saya ini sekarang sedang membina ex-napi teroris. Sudah tobat, sudah dihukum, sudah keluar, dan dia saya minta untuk menjadi juru bicara pemerintah. Agar di antara kita tidak salah. Begitulah cara kita ber-Indonesia. Maka kalau bicaranya kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKP. Ini cerita konstitusi yang melindungi paling tinggi di Republik ini.
Sudah Pak, jangan ditunggu lagi penjelasan saya, karena sudah selesai. Kita masih asik ini dengar. Jadi kalau saya boleh simpulkan, semua boleh berjanji, semua boleh mengkampanyekan, tetapi Pak Ganjar sudah mengerjakannya. Setuju? Dan kesimpulan kita intinya hanya dua, kemauan dan keberanian. Dan kita bersyukur, nggak usah ditanya lagi, nggak usah diragukan lagi, nggak usah mempersoalkan lagi. Aduh, nanti kalau Pak Ganjar kira-kira yang jadi presiden, dia mau nggak ya cabut SKB 2 Menteri? Kata Pak Ganjar, bukan soal SKB 2 Menteri, yang lebih tinggi lagi konstitusi. Berarti semua sudah aman. Dan sudah dibuktikan di Jawa Tengah. Karena wilayahnya waktu itu Jawa Tengah, nggak boleh menuju ke Jakarta, jadi nggak boleh ngatur Jakarta. Tapi ketika jadi presiden, bisa atur seluruh Indonesia. Setuju? Jadi komitmennya udah jelas ya, saudara pulang, beritahu sama jemaat saudara, beritahu sama rekan-rekan saudara, komitmen Pak Ganjar jelas. Karena kita ada di sini bukan karena politik, kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita ada di sini karena keyakinan. Dan kalau kita nggak yakin, kita tanya. Nah, ini yang kedua, kebetulan ada Pak Oli sebagai bendahara umum PDIP dan ada Pak Ganjar juga kader PDIP. Saya mau nanyanya sebetulnya deg-degan karena ini bicara sesuatu yang sensitif. Tapi kalau nggak sensitif nggak mantap dong, kan ini kan pertemuan tertutup toh. Pak Ganjar seringkali dua-dua udah deg-degan termasuk saya ya kan. Kita bertiga deg-degan semua karena nggak tahu nih apa yang mau diomongin kan. Gitu. Jadi Pak Ganjar selama ini yang dikhawatirkan oleh orang Kristen seringkali gini, oh Pak Ganjar katanya cuma petugas partai. Jangan-jangan, itu kan lihat kan semua kan udah tahu kan, ya kan, jangan-jangan ini soalnya ada bendahara umumnya ini ya kan, jadi katanya hanya petugas partai, jangan-jangan nanti cuma disuruh-suruh. Nah, ini mulai dari Pak Oli dulu kayaknya, setuju? Karena ini orang kita dong, pendiri Reds ya kan, jangan sampai beliau jerumuskan kita kan beliau pimpinannya toh. Setuju kita tanya ini? Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Gilbert. Saya jadi anggota DPR 11 tahun. Terus lanjut jadi gubernur 2 periode ini sampai selesai. Saya di Sulawesi Utara saya tanya, kenapa kalian pilih saya terus suara terbanyak jadi anggota DPR? Padahal saya ini petugas partai. Karena partai yang tugaskan ke Pak Oli menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Tuntas. Begitu juga saya jadi gubernur. Saya tanya, kenapa kalian pilih saya terus? Karena apa yang komitmen PDI Perjuangan tentang Pancasila, tentang fakir miskin dan orang terlantar, Pak Gubernur bereskan. Artinya, tugas yang diberikan kepada saya memang untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu hasilnya. Makanya PDI Perjuangan di Sulawesi Utara menang terus. Itu aja Pak Gilbert. Makasih. Siap. Setuju kalau Pak Ganjar juga ikut menjawab? Siap. Tahun 2004 kita sama ya masuk DPR ya, 2004. Dan kami 2 periode, Pak Oli 3 periode. Periode ketiga cuma dikit sekali. Tapi periode kedua saya nggak tuntas juga. Langsung jadi gubernur. Jadi gubernur. Gara-gara saya ditugaskan menjadi anggota DPR RI, saya bisa mengesahkan undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang kewarganegaraan bisa saya sahkan, saya ikut berdebat di dalamnya, dan sekarang perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, anaknya terlindungi oleh undang-undang. Kalau saat itu saya tidak ditugaskan di pansus itu, atau kemudian saya tidak ada di DPR, mungkin itu belum tentu terjadi. Ketika kemudian saya duduk di situ, Pak Oli dan fraksi perintahkan saya juga waktu itu menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Kami dorong kelompok perempuan 30% di dalam pengurusan, dan kami yang ketok, karena ketua pansusnya saya. Selesai? Belum. 3 jam kita menjelaskan.
Gara-gara saya ditugaskan di situ, kami disuruh mengurus undang-undang desa, dan sekarang desa punya anggaran yang dia bisa kelola sendiri. Gara-gara di situ juga kami disuruh mengurus undang-undang keistimewaan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Jogja, di mana saya sekolah di sana. Gara-gara itu, gara-gara ditugaskan, maka saya menjadi ketua panjanya. Dan undang-undang yang sudah belasan tahun tidak pernah selesai itu, akhirnya selesai dan undang-undang itu sekarang berlaku di Jogja. Gara-gara saya ditugaskan. Tapi, kalau kemudian kami salah, partailah yang akan memecat kami. Publik tidak bisa memecat kami. Kalau hari ini saya tidak ditugaskan untuk menjadi capres, siapa yang akan menugaskan saya? Apakah tanda tangan Pak Pendeta bisa dibawa ke KPU? Oke dulu ya. Dan itu adalah bunyi konstitusi. Sama persis ketika saya ditugaskan sama dengan Pak Oli menjadi gubernur. Gara-gara saya ditugaskan menjadi gubernur, maka saya perintahkan tidak ada korupsi hari ini di Jawa Tengah. Tak pecat kamu. Gara-gara saya ditugaskan jadi gubernur, saya sampaikan melayani masyarakat, merespon laporan masyarakat 1 kali 24 jam atau tak copot jabatanmu. Dan gara-gara saya ditugaskan menjadi gubernur, saya bisa membuat 18 sekolahan hanya untuk orang miskin, dan mereka full kita cover. Dan saya bikin terharu, selama 3 tahun kami mendidik mereka, pada tahun keempat dia sudah bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga si miskin itu. Dalam terminologi ideologi kami, itulah pembelaan terhadap wong cilik. Itulah marhainisme yang saya pahami. Maka digitalisasi yang kami lakukan sebenarnya bukan untuk sok-sokan, bukan. Tapi untuk mempercepat kerja, agar kemudian relasi antara rakyat dengan penguasa, pemerintah, pemimpin itu jauh bisa lebih cepat. Gara-gara itu semuanya. Kalau saya tidak mendapatkan penugasan, kalau saya tidak mendapatkan tanda tangan, saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa mengambil keputusan penting. Termasuk ketika kemudian pertanyaan pertama tadi, mungkin kalau gubernurnya bukan saya, persoalan-persoalan yang menjadi pertanyaan pertama itu juga belum tentu selesai. Haleluya. Ini kita tenang ini. Saya percaya malam ini sudah tidur yang paling enak selama ini. Dan tetap tidur sampai tetap tidur enak sampai 2024 waktu Pak Ganjar dilantik menjadi presiden. Siap? Jadi tagline-nya Pak Ganjar, tuanku adalah rakyat. Partai adalah pengawas. Ya kan? Jadi memberi tugas. Kalau diberi tugas nggak betul, dipecat, tapi ditegur dulu. Gitu. Jadi jangan kita berpikir yang aneh-aneh dulu gitu, karena istilah lalu kita memberi penafsiran sendiri. Kita udah langsung tanya sama orangnya, jangan khawatir. Sudah dijelaskan, tuanku adalah rakyat, partai adalah pengawas yang memberi kepercayaan, memberi dorongan, memberi semangat, memberi garis-garisnya sehingga yang terbaik bisa terjadi buat Indonesia. Satu lagi. Ya. Tuanku rakyat, jabatan itu cuma mandat. Ringan tepuk tangan.